Cerita anak Cindelaras dari Jawa Timur. Kerajaan Jenggala adalah kerajaan yang makmur. Namun semenjak rajanya yang bernama Raden Putra memiliki selir, semua jadi berubah. Kerajaan yang tadinya tenang, kini selalu bermasalah. Selir raja yang iri dengan permaisuri menjadi dalang semua masalah tersebut. Selir raja ingin mengusir permaisuri dari istana. Suatu ketika, selir bersama tabib raja memfitnah permaisuri. Maaf Paduka, seseorang menaruh racun ke dalam minuman selir. Tidak ada pelayan Paduka yang berani masuk ruangan ini kecuali permaisuri, kata tabib dengan meyakinkan. Raden Putra sangat terkejut dan marah mendengar itu. Ia memerintahkan patihnya untuk membuang permaisuri ke hutan. Untunglah sang patih adalah seorang yang bijaksana. Ia sebenarnya tidak tega meninggalkan permaisuri yang sedang mengandung sendirian di hutan. Maafkan hamba permaisuri, hamba tidak punya pilihan lain, kata patih. Patih membuatkan rumah kecil untuk permaisuri dan kemudian meninggalkannya. Setelah beberapa bulan di hutan, sang putri melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Cinderalas. Karena lahir dan tumbuh di hutan, Cinderalas berteman dengan binatang-binatang di hutan itu. Suatu hari, di saat asik bermain, seekor burung Raja Wali menjatuhkan sebutir telur. Cinderalas mengambil telur itu dan bermaksud menetaskannya. Tetapi secara ajaib, telur itu menetas menjadi seekor anak ayam. Cinderalas sangat menyayangi anak ayam itu. Kian hari, anak ayam itu tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang gagah dan bersuara merdu. Kicauan seperti seekor burung yang tengah bersiul nyaring. Yang lebih mengejutkan adalah, setelah bersiul nyaring, ayam itu berkokok. Kukuruyuk! Tuanku adalah Cinderalas. Rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa. Ayahnya Raden Putra. Cinderalas memperlihatkan ayam jantan itu kepada ibunya. Ibu Cinderalas yang mendengar kokok ayam itu akhirnya menceritakan asal-usul mengapa mereka sampai berada di hutan. Mendengar itu, Cinderalas bertekad mengungkap semua kejahatan selir raja ke istana. Aku akan ke istana, Bu. Aku yakin kebenaran akan menang. Dan kejahatan akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Setelah diizinkan oleh ibunya, Cinderalas berniat pergi ke istana membawa ayam jantannya. Dalam perjalanan, ada beberapa orang yang sedang mengadu kokok ayam mereka. Cinderalas kemudian dipanggil oleh orang-orang itu. Ayo, kalau berani, adulah kokok ayam jantanmu dengan ayamku. Ayam siapa yang paling keras suaranya? Tantang orang itu. Baiklah, jawab Cinderalas. Ketika diadu, ternyata ayam jantan Cinderalas berkokok lebih keras. Ia mengalahkan semua lawannya satu persatu. Ayam Cinderalas tak terkalahkan. Berita tentang kehebatan ayam Cinderalas tersebar dengan cepat hingga terdengar oleh Raden Putra. Raden Putra penasaran dengan kokok ayam milik Cinderalas. Ia menyuruh hulu balang untuk mengundang Cinderalas ke istana. Hamba menghadap Paduka, kata Cinderalas dengan santun. Anak ini tampan dan cerdas. Sepertinya ia bukan keturunan rakyat jelata, pikir Baginda begitu melihat sosok Cinderalas. Raden Putra menjelaskan maksud hatinya mengundang Cinderalas ke istana. Raden Putra menantang untuk adu kokok ayam. Cinderalas mau memenuhi tantangan Raden Putra dengan satu syarat.
Jika ayamnya kalah, maka ia bersedia mengabdi mengurus ayam Raden Putra seumur hidupnya. Tetapi jika ayamnya menang, maka setengah kekayaan kerajaan menjadi milik Jendelaras. Raden Putra menyanggupi tantangan Jendelaras. 2 ekor ayam itu mulai berkokok. Ayam Jendelaras berkokok dengan sangat merdu dan lebih keras. Penonton bersorak mengeluh-elukan Jendelaras dan ayam jantannya. Baiklah, aku mengaku kalah. Aku akan menepati janjiku. Tapi, siapakah kau sebenarnya, anak muda? Kata Raden Putra penasaran. Jendelaras lalu membisikkan sesuatu kepada ayamnya. Tak lama kemudian, ayam jantan Jendelaras berkokok keras. Kukuruyup, tuanku adalah Jendelaras. Rumahnya di tengah rimba. Atapnya daun kelapa, ayahnya adalah Raden Putra. Begitu berulang-ulang. Raden Putra kaget mendengarnya, lalu bertanya, benarkah apa yang aku dengar? Lalu Jendelaras menjawab, benar Baginda. Hamba Jendelaras, ibu hamba adalah permaisuri Baginda. Bersamaan dengan itu, sang patih segera menghadap dan menceritakan semuanya. Aku telah melakukan kesalahan, kata Baginda Raden Putra. Aku akan memberikan hukuman yang setimpal pada selir dan tabibku yang bersekongkol dengannya. Lanjut Baginda dengan murka. Kemudian selir pun dibuang ke hutan. Raden Putra memeluk anaknya dan meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Raden Putra dan hulu balangnya segera menyambut permaisuri di hutan. Akhirnya, Raden Putra, permaisuri, dan Jendelaras berkumpul kembali. Setelah Raden Putra tiada, Jendelaras menggantikan kedudukan ayahnya dan memerintah dengan adil dan bijaksana. Dah ya cerita Jendelarasnya. Jumpa lagi. Cerita Danau Toba, cerita anak dari Sumatera Utara. Di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani yang sangat rajin bekerja. Ia hidup sendiri sebatang kara. Setiap hari, ia bekerja menggarap ladang dan mencari ikan di sungai. Suatu hari, ia mengail di sungai. Ia senang karena mendapatkan tangkapan ikan yang besar. Tetapi setelah tertangkap, ikan itu berkata kepadanya, "Tolong, jangan kau makan aku, biarkan aku hidup," kata si ikan. Ia langsung melekas ikan tersebut. "Apakah ini nyata?" katanya dalam hati. Kemudian tiba-tiba saja ikan itu berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Petani itu terus saja melihatnya. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja dialaminya. Lalu wanita itu berkata, "Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu." "Hai, siapakah kamu? Kenapa kamu bisa berubah menjadi manusia?" tanya si petani. "Tenanglah, aku adalah seorang putri yang dikutuk menjadi ikan. Engkau telah menyelamatkan aku dari kutukan. Untuk membalas kebaikanmu, aku bersedia menjadi istrimu untuk selamanya. Tetapi aku mempunyai satu syarat yang harus kau penuhi," kata si putri. "Kau harus berjanji padaku bahwa kau tidak akan menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Sebab jika engkau bercerita ke orang lain, akan menjadi bencana yang sangat dahsyat."
kata wanita itu dengan tegas. Akhirnya mereka menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan. Mereka bahagia sekali dengan kehadiran putranya. Suasana di rumah menjadi ramai. Tetapi si anak ini mempunyai kebiasaan yang aneh, yaitu ia tidak pernah merasa kenyang, walaupun sudah makan yang sangat banyak. Makanan yang disediakan selalu habis tak tersisa. Suatu ketika, si anak ini disuruh ibunya mengantar makanan untuk makan siang ayahnya. Tetapi ia malah menghabiskan makanan itu, lalu tertidur di gubuk tanpa menghiraukan perintah ibunya. Ayahnya menunggu lama, sampai akhirnya ia pulang ke rumah. Di perjalanan ia melihat anaknya yang tertidur di gubuk, lalu membangunkannya. "Makanannya sudah habis aku makan," kata si anak. Ayah seketika itu marah dan membentak, "Dasar anak ikan tak tahu diri." Seketika itu juga anak dan istrinya hilang lenyap. Dan dari bekas injakan kaki si ayah, tiba-tiba menyembur air dengan sangat deras. Air meluap membentuk sebuah danau. Danau itu akhirnya terkenal dengan nama Danau Toba. Hikmah yang bisa kita petik dari cerita Danau Toba ini adalah bahwa kita harus selalu menjaga setiap ucapan kita. Sudah ya cerita Danau Tobanya. Jumpa lagi di cerita berikutnya. Dah. Cerita anak dari Betawi. Pada zaman penjajahan Belanda, di kampung Rawabelong, lahir seorang bayi laki-laki mungil dari keluarga sederhana. Ayah dan ibu bayi itu adalah seorang petani. Kehadiran bayi itu tentu saja menambah kebahagiaan pada keluarga sederhana itu. Mereka beri nama bayinya Pitung. Pagi itu, di balai-balai bambu depan rumah, Ibu Pina sedang menggendong Pitung kecil. Setiap selesai memandikan, Ibu Pina selalu menggendong bayinya sambil berjemur di depan rumah dan berdoa, "Anakku sayang, kamu harus sehat ya. Kelak kamu harus menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa." Tak terasa, Pitung mulai menginjak usia remaja. Selain belajar mengaji, ia juga belajar ilmu bela diri. Dengan cepat, Pitung menguasai seluruh jurus yang diajarkan oleh sang guru. Sampai akhirnya, sang guru mewariskan ilmu Pancasona kepadanya, yaitu ilmu kebal senjata. Suatu hari, Pitung menyaksikan kekejaman centeng-centeng Babah Lim, si tuan tanah. Mereka mendatangi rumah penduduk dan merampas harta benda yang ada, karena tidak membayar pajak dan upeti. Dengan kejam, mereka memukul dan menyeret para penghuni rumah. Hati kecil Pitung terpanggil untuk menolong mereka. Ini adalah saat pertama Pitung membela orang lemah. Pitung tak tega melihatnya. "Hai centeng-centeng, kenapa kalian merampas harta orang dan menindas orang yang tak berdaya? Kalau berani, sini lawan aku."
berhasil mengalahkannya dengan mudah. Pemimpin centeng itu roboh dalam 2 jurus. Anak buahnya pun melarikan diri ketakutan. Sejak saat itu, Pitung bertekad untuk membela orang yang tertindas. Dengan penuh semangat, Pitung mengajak para penduduk desa untuk bersatu melawan penjajah. Kita harus lawan segala penjajahan. Tidak ada yang boleh merampas harta milik kita. Ini adalah tanah kita. Jangan mau diperbudak oleh company, kata Pitung bersemangat. Semua setuju dengan ajakan Pitung. Para tuan tanah dan company menjadi resah. Mereka mengadukan perlawanan itu kepada pemerintah Hindia Belanda. Scott Heine, pemimpin tertinggi di Batavia, memerintahkan aparat untuk menangkap Pitung. Ia menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menangkap Pitung. Company menangkap Pak Piun dan Haji Niapin untuk memaksa Pitung menyerahkan diri. Mereka dimasukkan ke penjara di Grogol. Berita itu sampai di telinga Pitung. Ia tidak tega dengan keadaan ayah dan gurunya yang disiksa. Pitung membuat perjanjian dengan company untuk menyerahkan diri dengan syarat ayah dan gurunya dibebaskan dari penjara. Pada suatu hari, company membawa Haji Niapin ke alun-alun kota dengan dijaga ketat oleh pasukan polisi bersenjata. Lalu, Pitung muncul seorang diri. Ia meminta agar gurunya dibebaskan dulu. Setelah Haji Niapin dibebaskan, Pitung maju menyerahkan diri. Pasukan polisi membidikkan senjatanya ke Pitung. Tertangkap juga kamu, Pitung, kata Scott Heine kesal. Hahaha, aku tidak takut menghadapi pengecut seperti kalian, jawab Pitung. Scott Heine marah dan ia langsung memberi tanda kepada pasukan untuk menembak. Dor, dor, dor! Pitung pun roboh bersimpah darah. Pitung gugur sebagai seorang satria. Beberapa bulan kemudian, Scott Heine dipecat dari jabatannya karena menembak orang yang tidak melawan ketika ditangkap. Pitung gugur sebagai pahlawan dan akan selalu dikenang oleh generasi-generasi berikutnya. Sudah dulu ya cerita si Pitungnya. Jumpa lagi.